Bab 479. Penjaga pintu. Kami harus pergi. Harrison dan Aaron menggelengkan kepala dengan tidak berdaya. Jika tidak pergi, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami. Tampaknya, kalian ditindas mati-matian oleh Herman, kata Harley. Apakah kakak seperguruan tahu? Kedua orang itu menatap Harley dengan kebingungan. Itu bisa kutebak. Harley mengangkat dan menurunkan pundak, lalu berkata, bukankah inang sekte Heng Yue juga merupakan seekor anjing gila yang sembarang menggigit? Murid pewaris sekte Heng Yue juga dipukulinya, tidak ada hal yang tidak dia lakukan. Sosok sekte King Yun itu juga setara dengannya. Sambil berbicara, cahaya dingin muncul pada mata Aaron dan Harrison. Jika sejak awal kami tahu dia begitu kejam, aku seharusnya membunuhnya pada saat itu. Anjing gila ini lebih gila daripada kakaknya. Aku paham. Harley mengorek telinga, kemudian bertanya lagi, apakah ada masalah besar yang terjadi di Nanchu sekarang? Seperti pihak sekte Heng Yue. Kami tidak tahu. Kedua orang itu menggelengkan kepala. 1 hari sebelum Harley dari sekte Heng Yue menjadi iblis, kami sudah melarikan diri. Beberapa hari ini, kami tinggal di Beichu dan tidak berani tinggal di Nanchu. Herman mengutus orang untuk memburu kami di seluruh dunia. Pantas, kalian sungguh adalah saudara yang kesulitan, kata Harley. Pada saat ini, ia tiba-tiba ingin minum bir dengan kedua orang ini di tempat tersebut. Mengapa? Karena mereka sama-sama memiliki pengalaman yang menyedihkan. Mereka semua dicelakai oleh inang hingga berkeliaran di luar. Inilah yang disebut simpati atas kemalangan yang sama. Meskipun, saat di pertandingan 3 sekte, dia memiliki konflik dengan Aaron dan Harrison, tetapi itu tidak menyentuh batasnya. Dibandingkan dengan mereka, Reynard berbeda, dia mempermalukan Karaf di depan umum. Jika ia bertemu dengan Reynard dan Josh di tempat ini, Harley tidak akan toleran seperti ini dan mungkin akan memulai pertarungan di tempat. Pergilah. Melihat kedua orang itu menatapnya dengan waspada, Harley langsung melambaikan tangan. Mendengar ucapannya, kedua orang itu langsung melarikan diri. Setelah kedua orang itu pergi, Harley juga bergegas menuju pusat kota. Dia berkata, Goa Dewa seharusnya sangat ramai. Pada saat yang sama ketika menjadi pengawal, mencuri sesuatu juga merupakan pilihan yang baik. Harley bergegas menuju satu arah dengan pedang dengan menggunakan belasan formasi teleportasi. Setelah tiba di sudut sebuah gunung, ia berhenti. Pada saat ini, hari belum sepenuhnya pagi. Namun satu persatu bayangan manusia terlihat dari kehampaan. Sebagian besar dari mereka adalah 3-5 orang tua membawa 1-2 pemuda atau gadis. Tujuan mereka semua sangat konsisten, yaitu ke arah Goa Dewa. Hari ini adalah hari Suanyang, yang dilaksanakan 10 tahun sekali. Pintu Goa Dewa dibuka dan di dalamnya tidak terdapat kekuatan yang kuat dan misterius untuk membunuh para penerobos. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi generasi muda alam Kongming. Beberapa hari ini, lebih dari sekali Harley mendengar bahwa terdapat harta karun di dalam Goa Dewa. Meskipun berbahaya, juga diikuti dengan keberuntungan. Bagi pahlawan generasi muda, ini adalah kesempatan berlatih yang bagus. Setelah langit cerah, Harley kemudian bergerak. 3 jam kemudian, dia berhenti di sebuah tempat yang jauh dari pegunungan. Dilihat dari jauh, pegunungan-pegunungan itu sangatlah besar dan tinggi. Padahal bisa terlihat dengan sangat jelas, namun terdapat semacam kekuatan yang aneh sedang menghalangi mata keabadiannya. Di pertengahan pegunungan-pegunungan itu terdapat sebuah gunung besar yang tingginya sekitar 8.000 feet. Di bawah gunung raksasa terdapat sebuah gerbang batu yang berukuran sekitar ratusan meter, yang tebal dan besar, sederhana dan alami. Dilihat dari jauh, Harley tetap bisa melihat abjad kuno yang terukir di gerbang batu. Namun, dengan membuka mata keabadian,
ia tidak bisa menembus gerbang batu dan melihat keadaan di dalam, karena kekuatan aneh dari gerbang batu menghalangi mata keabadiannya. Itu benar-benar misterius, Harley bergumam, kemudian mengalihkan pandangannya. Benar-benar sangat ramai, Harley berkata, bahkan penduduk dinasti Dacu bagian selatan pun datang. Pintu Goa Dewa belum terbuka, namun tanah sudah tertutup oleh kegelapan dan penuh dengan orang-orang. Situasi agung seperti ini tidak bisa dibandingkan oleh Stone Gambling Event. Setelah melihat ke sekeliling, Harley juga menemukan banyak orang yang ia kenal selain Desi. Hans, Olive dan Stephanie dari keluarga bangsawan Sekte Langit. Hosung dari keluarga Yuan Daratan Beizen. Reynard, Josh dan beberapa murid pewaris dari Sekte Zeng yang bagian selatan dinasti Dacu. Harley melihat ke segala arah dan ia tidak menemukan murid Sekte Han Yue. Namun, setelah melihat sekeliling, dia menemukan banyak murid yang memiliki aura tersembunyi dan banyak dari mereka yang memiliki kekuatan lebih kuat daripada murid panggung Feng Yun. Jika pintu Goa Dewa tidak dibukakan, mungkin mereka tidak akan muncul. Terdapat banyak master kuat tersembunyi di dinasti Dacu. Harley sekali lagi merenungkan ucapan ini. Brak. Ketika Harley sedang berbicara sendiri, gunung raksasa dengan tinggi sekitar 8.000 feet itu bergetar sedikit. Kemudian, gerbang batu yang besar di bawah gunung raksasa itu juga mulai bergetar. Kedua gerbang mulai terbuka dan cahaya yang menyilaukan menembak keluar serta terdapat gelombang energi yang agung. Akhirnya terbuka. Pada saat ini, semua orang berdiri. Para pemuda di bawah alam Kong Ming tidak bisa menahan diri lagi dan ingin bergegas masuk mencari harta karun. Namun, kultivator generasi tua menghela napas dengan ketidakberdayaan. Karena tingkat kultivasi, mereka hanya bisa menonton dari luar. Meskipun terdapat harta karun yang luar biasa, itu juga tidak ada kaitannya dengan mereka. Tepat ketika semua orang menatap gerbang batu yang sudah terbuka sedikit itu, seberkas cahaya bergegas masuk. Apa? Orang-orang di sana melontarkan kata-kata kotor. Kamu bahkan bisa masuk melalui celah yang begitu kecil. Hebat. Di sini, Harley meraba dagunya, kemudian berkata, tampaknya, dia adalah sosok yang merebut buah ginseng spiritual 5 warna di Gunung Suram malam itu. Dengan kecepatan ini, pantas Stanley dan Master Tai tidak bisa menangkapmu. Brak, brak. Gerbang batu masih bergetar. Setelah cahaya itu masuk, gerbang batu perlahan terbuka lebar dan semakin banyak cahaya yang menembak dan semakin banyak gelombang energi agung yang bergejolak keluar. Di bawah tatapan semua orang, seberkas cahaya emas bergegas pergi dan berhenti di depan pintu Goa Dewa. Tangannya memegang sebatang tongkat gigi serigala berwarna hitam, dengan sebatang tusuk gigi di mulutnya. Dia tidak masuk dan hanya berdiri di sana dengan menggerakkan lehernya, tampak seperti preman. Tidak perlu dikatakan lagi, dia adalah Harley. Harry. Melihat penampilan Harley, yang mengenakan topeng hantu dan berambut putih, seluruh pegunungan itu menjadi kacau. Mereka tidak menyangka Harley berani muncul di sini. Masih beraninya kamu keluar. Segera, belasan orang tua keluar dan menatap Harley dengan ekspresi dingin. Hari ini, kamu datang ke sini dan tidak akan bisa pergi lagi. Di sisi lain, belasan orang tua juga berjalan keluar dengan cahaya dingin bersinar di mata mereka dan menunjukkan niat membunuh. Kamu membunuh cucuku, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dari arah lain, sekelompok orang bergegas keluar dengan temperamen yang kuat dan niat membunuh yang dingin melayang di atas kepala mereka masing-masing. Mereka memiliki keinginan untuk membunuh Harley. Jika ingin bertarung, masuklah. Harley berbalik badan dan memasuki Goa Dewa. Dia tidak takut karena Goa Dewa ini hanya memperbolehkan kultivasi di bawah alam Kong Ming untuk masuk.
Jika ingin membunuh aku, masuklah kalau berani. Harus diakui bahwa masuknya Harley membuat sekelompok orang tua itu emosi. Cepat, 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 ayo masuk. Pintu goa dewa telah setengah terbuka. Sekelompok pemuda itu tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan ada yang melompat dan bergegas memasuki goa dewa. Melihat kondisi itu, semakin banyak orang yang mengikutinya. Tidak terjadi masalah ketika yang lain masuk. Namun setelah murid istana Haus Darah bergegas masuk, segera terdengar suara dari dalam. Brak, brak, brak. Namun segera, murid istana Haus Darah yang bergegas masuk itu terbang keluar. Melihat kondisi ini, semua orang tercengang dan master istana Haus Darah juga menyipitkan mata. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi sangat dingin, karena seseorang muncul di depan pintu goa dewa, yang mengenakan topeng, berambut putih dan tangannya memegang tongkat gigi serigala yang berlumuran darah. Anggota istana Haus Darah tidak diperbolehkan masuk, ujar Harley dengan santai sambil menggerakkan leher. Bersambung. Bab 480. Tidak diperbolehkan masuk. Ketika melihat Harley, sudut mulut sebagian besar orang berkedut. Ternyata kamu bukan ingin masuk dan hanya ingin menjaga di pintu. Mereka baru saja masuk sudah dikeluarkan olehmu. Pada saat ini, sebagian besar orang melihat para tetua istana Haus Darah dengan tatapan kasihan. Sudah dikatakan bahwa anggota kalian tidak diperbolehkan masuk. Kamu mencari mati. Niat membunuh para tetua istana Haus Darah terungkap dan semuanya bergegas turun. Namun, Harley yang berada di depan pintu goa dewa beberapa saat yang lalu seketika masuk ke dalam goa dewa dan berdiri di sana. Masuknya Harley membuat para tetua istana Haus Darah marah dan hanya bisa menahan emosi. Keluarlah kalau kamu berani, teriak tetua istana Haus Darah. Masuklah kalau kamu berani, teriak Harley dengan sombong. Keluarlah kalau kamu berani. Masuklah kalau kamu berani. Kedua belah pihak itu terus seperti itu, satu pihak di luar dan satu pihak di dalam dan saling memarahi. Harley tidak berani keluar dan para master istana Haus Darah juga tidak berani masuk. Adegan ini membuat sudut mulut sebagian besar orang berkedut berkali-kali. Satu pihak adalah para tetua yang berkedudukan tinggi dan satu pihak lagi merupakan pahlawan muda panggung Feng Yun. Namun pada saat ini, kedua belah pihak sangat tidak tahu malu. Tentu saja, tidak semua orang melihat mereka saling memarahi. Banyak murid muda yang sudah berjalan masuk sambil melirik Harley yang berada di pintu goa dewa. Masuklah. Harley melambaikan tangan dengan santai. Lihat kembali wajah para tetua itu, ekspresi mereka sangat buruk. Dia sengaja mempersulit istana Haus Darah. Murid yang lain diperbolehkan masuk, hanya murid mereka yang tidak diperbolehkan masuk. Namun, banyak orang yang meremehkan integritas Harley. Pada detik sebelumnya, murid keluarga Yuan Daratan Beizen ingin masuk di bawah pimpinan Hosun. Namun, begitu memasuki goa dewa, mereka langsung dilempar keluar. Anggota keluarga Yuan Daratan Beizen juga keluar satu persatu. Segera, murid keluarga Yan Gunung Yuncang juga dikeluarkan. Di sini, Reinhard dan Josh dari Sekte Zeng Yang, Aaron dan Harrison dari Sekte Kim Yun juga tiba di depan pintu goa dewa. Kamu, masuk. Harley menunjuk Aaron dan Harrison, dia tidak memiliki dendam besar terhadap mereka berdua. Mendengar ucapannya, Aaron dan Harrison langsung bergegas masuk seolah-olah diberi hak tertinggi dari suatu negara. Namun, Reinhard, Josh dan murid pewaris Sekte Zeng yang lainnya dihalangi olehnya di depan pintu goa dewa. Kakak seperguruan, apa maksudmu? Reinhard, Josh dan yang lainnya menatap Harley dengan dingin. Meskipun telah mengubah penampilan,
mereka tetap tidak bisa lolos dari mata Harley. Karena Harley tahu bahwa mereka adalah anggota sekte Zeng yang tidak mungkin diperbolehkan masuk. Maksudku kalian tidak boleh masuk. Harley segera menggerakkan tongkat gigi serigala dan menyapu mereka keluar sebelum merespons. Pada saat ini, tetua sekte Zeng yang bersembunyi di kegelapan tidak lagi tenang. Sekelompok orang langsung melompat keluar dan berkata, "Harry, kamu mencari mati. Jika berani, masuklah dan bertarung denganku." Harley memegang tongkat gigi serigala dan tampak kuat. "Keluarlah kalau kamu berani," teriak para tetua sekte Zeng Yang. "Baik, aku akan keluar." Harley benar-benar menyerang keluar. Ia menyapu para tetua sekte Zeng Yang itu dengan tongkat gigi serigala sebelum mereka merespons. Melihat kondisi itu, master dari istana Haus Darah, keluarga Yuan Daratan Beizen, keluarga yang Gunung Yuncang, semuanya mendekat dan ingin membunuh Harley di depan pintu Goa Dewa. Namun, siapakah Harley? Dia adalah sosok yang akan bertarung selagi mampu dan melarikan diri jika tidak mampu. Dia dengan kuat menyapu para tetua sekte Zeng Yang, tetapi setelah itu, ia segera berbalik badan dan kembali ke dalam Goa Dewa. Manusia yang begitu licik membuat para tetua itu sangat emosi. "Masuk, masuk." Di sini, Harley bagaikan seorang penjaga pintu. Dia langsung memperbolehkan orang yang tidak memiliki dendam dengannya untuk masuk dan langsung mengeluarkan murid klan yang berdendam dengannya. "Bocah, kamu tetap begitu sombong." Ketika Hans melewati Harley, dia melakukan transmisi suara kepadanya. "Jangan banyak berbicara, masuk." Harley menggerakkan tangannya dan menyapu Hans masuk ke dalam Goa Dewa. Ketika melihat Olive dan Stephanie di sampingnya, ia tersenyum sambil menutup mulut. Selanjutnya adalah Desi. Cara berpakaiannya sangat aneh. Ia berpura-pura menjadi pria dan terlihat seperti seorang pemuda berbakat yang lemah. Meskipun Harley tahu bahwa dia adalah Desi, ia berpura-pura tidak kenal dan langsung melambaikan tangan. Dia berkata, "Masuk." Desi tidak berbicara, ia hanya mengatupkan bibir dan matanya menunjukkan tatapan cemas. Meskipun ia memiliki 1000 kata, ia menelannya kembali dan diam-diam memasuki Goa Dewa. Brak, brak. Begitu Desi masuk, langsung terdengar suara ledakan dari kejauhan. Tampaknya, itu adalah gelombang pertarungan yang datang dari jauh. Mendengar suara itu, tatapan semua orang tertuju ke sana. Di sana, salah satu pihak memancarkan 3 warna cahaya yang menyilaukan dan satu pihak lagi tampak seperti lautan udara hitam. Suara yang terdengar dari sana sangatlah keras. Tubuh sejati Taiyin dan tubuh Xuanling. Segera ada orang yang mengenali identitas kedua belah pihak yang bertarung itu. Seseorang berkata, "Itu adalah Zuno dan Nancy." Mereka bertarung lagi. Mereka sama-sama adalah keberadaan tak terkalahkan pada tingkat yang sama. Siapa yang lebih lemah atau lebih kuat di antara tubuh sejati Taiyin dan tubuh Xuanling? Di tengah diskusi, jarak pertarungan antara Zuno dan Nancy semakin dekat dengan mereka. Adegan pertarungan tersebut sangat luar biasa. Di satu sisi, Zuno menginjak lautan Taiyin, mengenakan armor besi yang diubah oleh kekuatan Taiyin dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya silau bagaikan Raja Dewa yang turun dari langit. Di satu sisi, Nancy menginjak awan indah, ia mengenakan pakaian tempur Xuanling dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh bunga ilahi. Dia tampak seperti 9 dewi surgawi. Di tengah diskusi, Harley juga menyaksikannya dari jauh. Meskipun berada di jarak yang sangat jauh, ia dapat menentukan sosok Nancy dengan tepat. Ekspresinya tampak acuh tak acuh, namun ekspresi kompleks tidak dapat tersembunyikan. Dia menjadi semakin kuat lagi. Harley bergumam, kemudian perlahan memasuki Goa Dewa. Brak, brak. Begitu dia masuk, langsung terdengar 2 suara yang sangat keras. Zuno, tubuh sejati Taiyin dan Nancy,
tubuh Xuanling telah bertarung sampai ke sini. Mungkin karena adegan itu terlalu luar biasa, sebagian besar orang telah menghindar dan keluar. Brak! Dengan satu pukulan, kedua orang itu berhenti. Kekuatan tubuh Xuanling hanya seperti ini saja. Zuno tersenyum, ia menatap Nancy dengan tatapan yang penuh rasa menantang. Nancy tidak berbicara, ia tampak seperti gadis misteri langit 9. Ekspresinya tetap acuh tak acuh, matanya indah dan jernih, tetapi terlihat tidak berperasaan, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggerakkannya. Putra Suci, melihat kedatangan Zuno, sekelompok tetua istana Haus Darah segera menghampirinya. Mereka menunjuk pintu Goa Dewa dan berkata dengan marah, "Tadi, Harry berdiri di depan pintu Goa Dewa dan mengeluarkan murid istana Haus Darah." Hei, mendengar nama ini, Zuno tersenyum kejam, ia berkata, "Hari ini, akan kulihat kemana kamu melarikan diri." Selesai berbicara, Zuno melangkahkan kaki dan memasuki Goa Dewa dengan lautan Taiyin. Karena kedatangannya, murid istana Haus Darah seketika memiliki keyakinan dan mengikutinya masuk. Di sini, Reynard dan Josh juga menatap Nancy dengan ekspresi marah dan berkata, "Harry mengeluarkan kami semua." Nancy tetap terdiam dan ekspresinya tidak berubah. Ia berbalik badan dan memasuki Goa Dewa dengan kaki menginjak awan. Setelah mereka pergi, sebagian besar orang yang memiliki dendam dengan Harley seperti anggota dari istana Haus Darah, keluarga yang Gunung Yuncang dan keluarga Yuan Daratan Beizen menunjukkan senyuman kejam, seolah-olah mereka telah melihat adegan kematian tragis dari Harley. Keluarga tersembunyi lainnya yang tidak memiliki dendam dengan Harley juga menghela napas diam-diam. Wah! Harley yang benar-benar masuk ke dalam Goa Dewa itu seperti penduduk desa ketika melihat dunia yang cerah dan indah di depannya. Goa Dewa adalah dunia yang besar, ruangan di dalamnya sangatlah besar. Semua yang dia lihat adalah satu persatu gunung raksasa yang menjulang tinggi dan dikelilingi oleh kabut awan yang indah. Selain itu, cahaya warna-warni yang megah dan mempesona juga muncul di kadang kala. Dibandingkan dengan gurun pasir itu, Goa Dewa ini bagaikan surga di dunia. Energi spiritual di tempat ini sangatlah banyak dan terdapat aura murni yang melayang di udara. Semua itu membuat Harley menghisapnya dengan serakah. "Harry, keluarlah untuk mati." Teriakan dingin segera bergema di seluruh Goa Dewa dan lautan Taiyin berwarna hitam menutupi setengah langit. Bersambung.